Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara ini, mari luruskan niat apa tujuan kita datang kemari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap sesuatu perbuatan harus diawali dengan niat, dan insyaallah kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau memang yang kita datang kembali hendak membesarkan syariat Islam melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita isi dengan tausiah agama, insyaallah Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan langkahnya hadir ke majlis itu, Allah akan mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau niat kita memang itu. Kalau memang niat kita datang kemari hanya mengharapkan snacknya doang, hanya mengharapkan kuenya saja, bahwa ada 3, 7, 4, 7 badan itu, tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya dapat kue saja, Pak. Kalau ibu-ibu dan remaja pun datang kemari, niatnya hanya untuk menengok kita ganteng atau tidak, siap-siaplah untuk kecewa. Karena ceramah pada malam hari ini inilah makhluk yang bernama Faisal Ahmad Anam, yang dilahirkan 47 tahun yang lalu di kota Pinang. Kalau ditanya gelar di ujung ada Pak, tapi apa arti sebuah gelar? Gelarnya SPDI. Kalau ditanya di pangkal, alhamdulillah sudah juga melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Saya berangkat menunaikan ibadah haji umur 39 sebagai pembimbing ibadah di Mekah dan di Madinah. Waktu itu saya bawa jamaah 519 orang, termasuk satu-satunya Pak orang Tuhan Batu Selatan yang pernah menjadi imam di Masjid Nabawi adalah saya. Termasuk satu-satunya orang Tuhan Batu Selatan yang pernah menjadi imam di Masjid Nabawi adalah saya. Apakah betul? Kebetulan Pak kami sampai di Madinah orang terkenal surat Isya. Maka 4 bulan kawan saya menjadi imam, orang makmum 3 orang. Saya imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Tidak salah juga Pak. Kalau kita lambat sampai, aku sudah imam beberapa jadi, berarti aku sudah pernah imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah Pak, saya kali-kali. Bapak kita berpikir, Pak Ustaz Pak, imam di Masjid Nabawi, iya benar. Banyak kali kita angkat dengan masa kita dapat kali lagi. Jadi jangan salah paham ya Pak. Dan alhamdulillah nama saya Faisal Ahmad Anam. Kalau digelar ada haji-haji, tapi biasanya Pak kalau tadi tanya haji yang di dalam saya sampaikan siapa namanya tadi ini jangan kadang-kadang saya tanya kenapa Pak? Seseorang yang menunaikan ibadah haji, ya haji atau tidaknya dia, hanya dia dan Allah yang tahu. Betul Pak? Bahkan menurutnya dia laksanakan tawaf subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, enggak sah hajinya. Tidak sah juga melaksanakan umrah. Kalau batal, maka yang tahu haji atau tidak cuma kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak mana tahu ada yang pernikahan dipanggilkan nama bapak, memberikan simula-mula, memberikan kata-kata nasihat. Kalau memang tak disebutkan nama bapak hajinya, tak usah kecil hati Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad haji apa tidak? Nabi Muhammad haji apa tidak? Haji. Sahabat-sahabat haji apa tidak? Hebat haji para sahabat, hebat haji Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kita dengar Pak, salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpernah. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali belum pernah. Kita hanya dapat dibagikan baturin, dimintakan Bapak itu mengatakan nasihat-nasihat, tak disebutkan hajinya, maka haji pulang Pak. Hebat ada pula haji kita Pak Ibu. Padahal belum ada apa-apanya Pak. Belum ada apa-apa yang kita lakukan di sana dibanding dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kemudian anak saya yang pertama namanya Ananda Aisyah Faisal. Sekarang masih duduk di kelas 1 MTS ya. Lupa saya karena banyak kali di sana dan di sana ada di kakak dan di kakak dan anak saya yang pertama namanya Ananda Aisyah Faisal masih kelas MTS. Kenapa begitu sekali istri muda? Tidak. Saya 12 tahun berumah tangga baru kasih anak. Anak yang kedua Jihan Syafiqah Faisal. Anak yang ketiga Afifah Daya Faisal. Istri saya yang pertama. Ini agak sensitif juga. Istri saya yang pertama bernamanya Lamlah Hasiban. Dan alhamdulillah Pak istri yang kedua belum ada. Nah itu saya
selamatkan Pak jatuh kali ini Pak. Jadi Bapak Ibu bisa kita mulai masih konsentrasi bisa kita coba kecepatan Bapak Ibu. Kalau konsentrasi kita ceramah 1 jam, kalau tak konsentrasi kita ceramahnya setengah jam. Bisa kita coba Bapak Ibu. Karena di tempat lain banyak saya coba banyak yang nggak konsentrasi. Ayo coba semuanya angkat tangan Bapak Ibu, semuanya angkat tangan. Bapak Ibu angkat tangan, semuanya konsentrasi benar. Semuanya Bapak Ibu, semuanya ayo Bapak Ibu. Kalau tidak kita mulai ayo angkat tangan. Ini menentukan durasi ceramah kita Pak. Ayo ikuti perintah saya. 1, 2, 3, ayo Pak pegang dahulu masing-masing. Dahulu Pak, Pak dahulu Pak, Pak dahulu Pak, Pak pegang dahulu Pak, Pak dahulu Pak, dahulu Pak pegang dahulu Pak, dahulu Pak, dahulu Pak. Ah ini Pak ini dia. Inilah masalahnya Pak. Inilah masalah. Rupanya orang megang banyak pindah dagungnya ke kepala. Inilah masalahnya. Baru kita konsentrasi. Ya, kalau ngomong apa pasti heboh, bisa tidak pakai kepala. Karena itu bilang ikuti perintah saya, bukan ikuti gerakan saya. Kalau ceramah kita setengah jam ada dalam ini Pak. Kalau tengok yang tertekan ke Bapak Ibu. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mengajar lima berduri ketika diucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab waalaikumsalam kurang tepat. Himnya tak boleh dimatikan, himnya tak boleh disuntunkan. Apabila ada him mati, apabila ada sunkun huruf himnya itu di depannya lam alif saksiyah, tak mungkin waalaikumsalam, maka diucapkan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kerja selesai masuk surga. Amin. Buat ibu-ibu mudah-mudahan lunas hutang dan mekarnya. Amin. Ibu-ibu yang paling kuat bilang amin, ditambah suami yang kuat belanjanya. Amin. Ibu-ibu yang paling kuat bilang amin, tapi paling sedikit uang belanja. Kakaknya kuat bilang itu. Dan suaminya. Jadi begitu akhirnya, begitu indahnya, begitu besarnya fadilah mengucapkan salam. Termasuk membuka pintu surga yang pertama sedekah. Yang kedua apabila diucapkan salam maka jawab salam. Maka kalau tak sempurna kita ucapkan dan kita jawab, kita tak dapat fadilah yang dijanjikan kepada kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sepele dengan salam. Hati-hati waktu WA, hati-hati waktu chat, messenger atau SMS. Masih banyak orang yang WA saya Bu, ASS, WLW, Ustaz. Udah Pak, waalaikumsalam, WLW. Ada gadis dan anak muda, mikro, dia kawannya calang. Anaknya mikro calang. Tak ada apa-apa beda. Maka mereka orang hari ini, mulai dari ini, ketika mengucapkan salam, sempurnalah. Ketika mengucapkan salam, sempurnalah. Karena termasuk salah satu pembuka pintu surga adalah Allah mengucapkan dan jawab. Ayo coba angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang mau coba masuk surga, angkat tangan. Syarat masuk surga harus mati dulu. Mati dulu. Mau? Nah, kalau enggak bisa masuk surga. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, niscaya tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah kesesatan, sekalipun mereka keluarga para nabi dan rasul, kalau Allah tak memberikan petunjuk sampai mati tidak mendapat petunjuk. Nabi Ibrahim alaihissalam dia nabi, ayahnya tidak mendapat siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa? Hajar. Anaknya Ibrahim nabi, ayahnya Hajar sampai mati tidak mendapat hidayah. Bila tengok dalam sejarah lagi, Nabi Nuh alaihissalam nabi, istrinya dapat hidayah. Tidak juga. Anaknya kan dapat hidayah. Tidak juga. Nabi Nuh juga begitu, istrinya tak dapat hidayah. Terus saya bertanya, siapa panggilan istri Nabi Nuh?
Siapa nama panggilan istri Nabi Nuh? Tahu? Siapa panggilan istri Nabi Nuh? Enggak tahu. Nah, coba, kalau ada Pak Camat, istrinya dipanggil apa? Bu Camat. Kalau ada Pak Gubernur, istrinya dipanggil Bu Gubernur. Berarti kalau Nabi Nuh, panggilan istrinya Bu Nuh. Kalau Nabi Nuh, panggilan istrinya Bu Nuh. Apalagi kamu? Kalau presiden panggilan istrinya Bu. Siapa sebenarnya namanya istri Nabi Nuh alaihissalam? Walimah. Siapa nama istri Nabi Nuh alaihissalam? Waliyah. Kedua-duanya patut durhaka dan tidak beriman kepada Allah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam anaknya Kan'an sampai mati tidak mendapatkan hidayah. Ayahnya Nabi, anaknya tak mendapat hidayah. Ada yang suaminya Nabi, istrinya juga tak mendapat hidayah. Baginda Rasul Nabi dan Rasul, sementara paman-pamannya banyak yang tidak mendapat hidayah. Makanya kalau ibu rajin sholat, ibu rajin ngaji, ibu rajin puasa, ibu rajin berzikir, sementara suami tak mau ibadah, suami tak mau sholat, berarti keluarga ibu keluarga Fir'aun. Jadi wirid biasanya di mana kita besok ngaji di rumah Fir'aun kita, insya Allah akan keluar kami. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kita tak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah bertemu dengan para sahabat. Bukan hidup di zaman Nabi, bukan hidup di zaman sahabat. Alhamdulillah masih iman Islam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tak akan pernah mati kecuali dalam keadaan menagam Islam. Amin ya Rabbal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu azim. Bapak Lurah hadir. Pak Lurah hadir. Tidak apa? Pak Lurah tak hadir. Di bawahnya sedikit siapa yang hadir? Wakil pemerintah biar tahu susunan urutan penghormatan siapa. Kepala lingkungan RT ada Pak RT. Iya, ada Pak RT. Pak RT ada. Alhamdulillah untuk mewakili pemerintahan Kelurahan Pagar Batu Kota hadir bersama kita Bapak RT, insyaallah diberikan keberkahan kemudian rezeki, amin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang-orang tua kami, Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan pada satu masa nanti ketika bumi ini digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu. Apabila bumi ini digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu. Bumi pun akan mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Wa qala al-insanu. Pada saat nanti bumi digoncangkan, pada saat isi perut bumi akan dikeluarkan oleh Allah, barulah manusia berkata, malaha, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah kiamat. Kita akan dibangkitkan dari tanah mana kita dimakamkan, dan setiap kita akan dimakamkan dari tanah mana kita diciptakan. Kalau ada yang lahir di bagan batu, besar di bagan batu, berumah tangga di bagan batu, kebetulan meninggal di bagan batu, dimakamkan di bagan batu, berarti tanah penciptaannya adalah tanah bagan batu. Dia akan dikembalikan dari tanah mana dia ciptakan. Ada yang lahir di pisaran, besar di pisaran, berumah tangga di pisaran, merantau ke bagan batu, meninggal di bagan batu, dimakamkan di bagan batu. Walaupun lahirnya di pisaran, tapi tanah penciptaannya adalah tanah bagan batu. Allah akan berikan jalan sehingga dia sampai di bagan batu. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berumah tangga di Indonesia, berangkat menunaikan ibadah haji, berangkat menunaikan ibadah haji maupun umrah. Ada yang wafat di Mekah, ada yang wafat di Madinah. Berarti tanah penciptaannya adalah tanah Makkah dan Madinah. Allah akan kembalikan dari tanah mana kita diciptakan. Allah akan berikan kesempatan kita kembali ke tanah yang menciptakan. Maka yang paling rumit sesungguhnya adalah ketika kita diciptakan dari tanah sengketa. Ini yang susah Pak teman-teman. Berapa? Alhamdulillah nanti kita akan berjalan di padang mahsyar.
Bu, bu, sayang sama suami. Kalau yang tertekannya, coba yang kencang bu, sayang sama suami. Sayang sama suami. Kata Rasulullah, nanti suamimu di pada masa akan lupa sama istrinya. Ingat, kata Rasulullah, suami yang kau sayang itu akan lupa pada istrinya di pada masa. Masih sayang? Tidak lagi ada Pak. Tidak lagi ada. Kenapa Pak? Jelas semua Pak. Setelah acara ini Bapak tidak bisa menentukan sikap Pak. Apalagi mau dipertahankan Pak. Jelas semuanya. Hari pertama sayang kata Rasulullah, lupa suami kepada istri. Dan lagi ada yang bilang sayang. Bu, jangan kecil hati kata Rasulullah, nanti suami lupa kepada istri, betul. Istri juga akan lupa kepada suami. Orang tua lupa kepada anak, anak lupa kepada orang tua. Kenapa? Karena dasarnya pada masa. Keringat manusia boleh jadi mencapai lutut, keringat manusia boleh jadi mencapai pinggang, keringat manusia boleh capai mencapai leher, bahkan menenggelamkan kita. Dan kita di sana kata Rasulullah, berdiri tidak memakai sehelai penampun, tidak ditutupi sehelai penampun, dalam keadaan seperti bayi baru dilahirkan, tidak memiliki apa-apa. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amal nanti manusia di sana dibangkitkan tidak pakai pakaian? Kata Rasulullah bilang, kenapa? Antara yang satu dengan yang lain tak sempat lagi mengurus orang lain, sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadi siapa ibu-ibu di bagian batu kota yang biasa kepo, di sana nggak bisa lagi kepo. Siapa yang biasa riba, bu, tahu resiko menghibah? Tahu resiko menghibah? Siapapun yang suka menghibah, pada saat kau tak ada di situ, maka kau yang dihibah mereka, betul? Betul? Ya, yang bilang betul berarti dia menghibah. Tapi aku yakin kalau di bagian batu ini ada ibu-ibu menghibah, betul? Gak ada ibu-ibu menghibah di bagian batu ini kan? Yang ada di kota B, bu, gak ada ibu-ibu yang menghibah di bagian batu ini. Yang ada di kota B, yang ada di kota B, yang di kota Pinang itu pun pindahan dari bagian itu, bu. Ya, pindahan dari bagian itu, Pak. Ya, jadi yang di sini ada, saya yakin akan Allah kalau dari sini nanti makan. Jadi dimandikan kita di pada pasar. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing kita akan dipanggil oleh Allah di sana. Jangankan Bapak Ibu, aku pun dipanggil nanti di pada pasar, Pak. Faisal Ahmad, saya Allah, mana catatan amalmu? Ini Allah saya tunjukkan, Pak. Diberi sama dia. Oh ya, oke, ya, silakan masuk surga terus. Alhamdulillah. Dipanggil lagi tadi mobil Pak kamu lupa ya? Pak kamu dari KUA dipanggil, Pak KUA, saya Allah, mana catatan amalmu? Tengok. Begitu ditengok, oh iya, kita just spesial. Alhamdulillah. Mewakili panitia dipanggil belum? Mewakili panitia, saya Allah, mana catatan amal? Tengok. Tapi ditanya, hadir Pak waktu maulid itu hadir, akhirnya Ustaz Faisal masuk semua. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, apa-apa jangan dulu ya Pak, anda sempatnya dengan dia, biar kami saja. Ada nanti yang misalnya dipanggil berulang-ulang, tak dengar kata kita Rasul, dipanggil namanya berulang-ulang, tak dengarnya. Wah udah, ada orang di sini. Walaupun ada ceritanya hanya pimpin belakang, kesamaan nama hanya kebetulan saja. Wah udah, tidak dengarnya. Kenapa tak dengarnya? Rupanya ditulikan Allah telinganya, makanya tak dengarnya di padang pasar. Kenapa ditulikan Allah telinganya? Karena waktu hidup di dunia dipanggil oleh Saudara Adat dan Masjid An-Nur Bagan Batu, dia tak mau datang melaksanakan ibadah sholat. Hayya 'alas sholat, nggak mau dia datang. Apa katanya? Gak enak adanya Ustaz. Bahwa bagaimana rupanya kalau bisa aja yang mulanya ada sedikit tambah-tambahannya, ada cengkok-cengkoknya, itu mana yang cocok rasa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Bergerak kalau kita itu bukan mau sholat pada siapa yang aja yang bilang ini. Dengan kita diberikan Allah akal, dipanggil melaksanakan ibadah sholat tak mau, berarti lebih parah kita dari lembu. Tengok Bapak Ibu kalau lembu itu dipanggil sholat, hayya 'alas shalah, apa kata lembu? Apa kata lembu?
Banyak juga sih. Ada juga sih. Aku sebelum Pak ceramah hari ini Pak yang di dalam rumah. Pas pulang tajwidnya, itu kalau dirunah. Maka pada kesempatan kali ini nanti kita akan berdiri pada masalah berulang-ulang dipanggil. Tak kita dengar ternyata kenapa? Karena waktu hidup di dunia dipanggil surat aja. Kita malas berangkat ke masjid. Bapak Ibu, kenapa di Indonesia orang malas sholat subuh? Karena beda ajaknya dengan di Mekah dan di Madinah. Ya, kalau di Mekah dan Madinah sholat subuh itu Pak, as-sholatu khairun minan naum agak tegas. As-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Lebih baik sholat daripada tidur. Kata kita, as-sholatu khairun minan naum. Waktu bentar ya Pak. As-sholatu khairun minan naum. Makanya bukan. Tahu Ibu, makanya kemana kalau Ibu sudah sholat subuh bangun, Bapak tak juga bangun, bangunkan suami kita tuh. Jangan menyelamatkan diri sendiri, bangunkan suami kita tuh. Bangun bah, tak mau dia bangun tambah lagi, bangun bah. Gak juga membangun tambah lagi, bangun bah. Bangun tambah lagi. Walamma tahna min hablihi. Kata tetangga, mana pula yang mau begini? Dan tidak mau baru ambil air percikan ke wajah Bapak, entah yang dipijak setan jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak mau, jangan siram. Kalau disiram durha, tapi dia baik membangunkannya, jangan disiram. Cukup pakai doa membangunkannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Terlalu cepat Bang meninggalkan kami Bang. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kau? Ingin kematian dia kan? Itulah doa dan membuat dia membangunkan dia. Nah, itulah yang Bapak Ibu. Nanti di pada masa kondisi kita seperti itu, ada orang yang berjalan kakinya ke atas, wajahnya terseret ke tanah. Siapa itu Ustaz? Itulah orang-orang yang banyak membuat maksiat. Ada lagi yang berjalan di sana seperti secepat kilat. Siapa itu Ustaz? Itulah orang rajin beribadah. Kemudian setiap tahun berkurban. Walaupun kurban itu hukumnya adalah sunat muakkad, tapi baginda Rasul memberikan ancaman kepada orang yang sanggup berkurban tapi tak mau berkurban. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fal yamut insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Siapa yang sanggup berkurban kata Rasulullah, mereka tak mau berkurban, mati sajalah dia kata Rasulullah. Kalau mau matilah mati Yahudi, kalau tidak matilah mati Nasrani. Artinya apa? Orang yang sanggup berkurban tapi tak mau berkurban, dikhawatirkan matinya mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Ustaz, kami tak sanggup ikut berkurban. Siapa bilang? Waktu lebaran kemarin Bapak mereka 8 habis 6 juta kemana? Ustaz, kami tak sanggup Ustaz ikut berkurban. Siapa bilang? Rokok Bapak 1 hari 30.000, 1 bulan 900.000, 1 tahun 10.800.000 yang bakar-bakar. Bapak juga bilang tak bisa berkurban. Bohong. Betul Pak? Betul. Kalau untuk rokok kenapa ada pas tahun 10.800.000, untuk kurban cuma 2 juta sampai 1,5 juta, kenapa nggak ada? Tapi memang Pak, menurut pengamatan saya Bapak Ibu, orang yang berkurban itu memiliki 4 kelebihan. Orang yang merokok memiliki 4 kelebihan Pak. Bapak merokok cuma karena di sini sekali kita Pak. Ada 4 Pak keutamaan orang yang merokok. Yang pertama, keutamaan orang merokok itu awet muda. Nggak sempat tua mati Pak. Ini yang pertama ya Pak. Ini yang pertama ya. Yang kedua, orang yang merokok itu nggak memancing mengejarnya. Karena kalau dikejar anjing dia sosak napas anjing itu lebih sosak napas suami lagi. Pulang anjing. Yang ketiga, orang yang merokok tak mau pencuri masuk ke rumahnya. Kenapa begitu? Jam 2 jam 3 masih takut Pak. Kata pencuri pun udah tidur waktu. Yang keempat paling dasar, orang yang merokok apa? Bertentangan doanya dengan perbuatannya. Bertentangannya di mana Ustaz? Berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, berikan kepada kami kebaikan akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Tapi api rokok dinobat-nobatkan ke mulut, tidak bertentangan dengan doanya.
Ya tidak apa-apa, lanjut saja Pak. Aku 2012 berhenti merokok Pak, 12 tahun. Sampai sekarang 1000 pun tak kumpul uang rokok. Kenapa? Memang rajin rokok Pak. Dulu asalkan duduk aku di warung, begitu aku duduk di warung, lewat orang-orang tua, Ustaz nak rokok. Sekarang duduk aku minum kopi sama bapak-bapak, tuh tanya orang tuh tanya merokok. Udah lewat aja dong, nggak merokok Ustaz. Udah pikir gitu. Kenapa? Lo pas rajin rokok. Jadi mudah-mudahan aku sampaikan tadi, bagi kita yang mau berkorban, kalau memang masih ada dari anak kita yang belum akil balik, yang belum disembelihkan akikahnya, utamakan sembelihkan akikahnya baru berkorban. Apabila anak belum akil balik, kurban itu setiap tahun selama mampu, akikah itu sekali seumur hidup. Kurban itu disunahkan dagingnya diberikan yang mentah, sementara yang namanya akikah disunahkan dagingnya yang sudah dimasak. Kurban itu ada dua macam. Yang pertama kurban sunnah, yang kedua kurban hajat. Makanya sebenarnya di dalam Islam tidak ada pak bernazar ke makam. Nanti kalau anakku sembuh, kubawa ziarah ke makam si fulan, nggak ada sebenarnya Islam ini. Kalau zaman-zaman dahulu yang sering dibuat orang menjadi nazar adalah berkurban. Kalau nanti anak lulus PJK, kalau anak nanti lulus polisi, kalau anak nanti sembuh dan sedihnya, maka aku berkurban tahun ini. Ketika dikabulkan Allah, maka selanjutnya kita berkurban. Namanya kurban wajib. Kalau kurban sunnah, itu tidak berkurban, kita masih dapat daging sepertiga bagi orang yang berkurban. Tapi kalau kurban nazar, setelah kau ikut berkurban, kau bayarkan nazarnya, kau tak boleh makan dagingnya sedikit pun, karena itu merupakan kurban wajib yang harus diberikan semuanya dagingnya kepada orang lain. Jadi hati-hati Pak, kadang-kadang banyak orang begitu. Kalau nanti anakku sembuh, coba berjarah ke makam si fulan. Ternyata sudah sembuh, belum sempat diajak jalan. Rumahnya sakit lagi. Apa kata Pak? Inilah gara-gara belum jalan kering. Sakit lagi anakku. Artinya apa? Seolah-olah orang meninggal dunia bisa memberikan kesembuhan. Orang meninggal dunia bisa memberikan penyakit. Sebenarnya orang meninggal tak bisa memberikan manfaat kepada kita. Yang bisa memberikan manfaat adalah kita kepada orang yang sudah mati. Berapa doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar jangan salah pasti kita pakai. Oleh karena itu ayo kita mulai sedikit berkaitan dengan masalah apa? Masalah keteladanan, ya. Untuk apa? Untuk menghadapi era digitalisasi. Ini era digitalisasi ini, kalau bapak-bapak yang udah 60 tahun, ini era selamat, udah tidak masuk lagi nih Pak. Ini yang untuk anak-anak kita. Berbicara persoalan era digitalisasi, di mana semua sistem dan tidak berbasis kepada digital. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ini bermanfaat? Ini bermanfaat? Tergantung siapa yang pegang. Betul? Pisau bermanfaat atau tidak? Pisau bermanfaat kalau ibu yang pegang, bisa iris cabai, bawang, buat makanan bisa. Tapi kalau diberikan kepada anak umur 6 bulan, itu bisa membahayakan. Sama seperti ini juga. Sekarang kita punya handphone, kita mengambil manfaat atau mengambil mudarat. Maka handphone, era digital tergantung kembali kepada kita. Makanya perlu ada keteladanan dari bagi Rasul, perlu ada contoh yang perlu terdiri dan bagi Rasul sama menguatkan keimanan kita dalam menghadapi era digitalisasi. Inilah anak-anak kita nanti masa depan. Ayo sekarang kita berbicara tentang Maulid. Anak bagi Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Siapa namanya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama neneknya? Kayaknya tidak tahu. Kalau Upin siapa nama kakaknya? Siapa nama abangnya? Dalam. Siapa nama neneknya? Itu sudah Upin apa orang? Siapa nama nenek Nabi Muhammad? Istri Abdul Muttalib. Ini kan jarang disebutkan Pak. Tidak mungkin Abdul Muttalib yang melahirkan Abdullah. Siapa? Jangan tengok Ubed. Jangan tengok Ubed. Apa namanya siapa? Siapa namanya? Dahapa. Namanya seperti nama putri kesayangannya. Siapa itu? Fatimah binti Amr. Itulah nama istri Abdul Muttalib sebagai nenek daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan oleh Rasul pada satu bulan dalam kandungan ibunya. Maka bapak ayahnya di kota mana? Di kota Pi. Di kota mana? Oh, kota Mekah. Alhamdulillah. Dimakamkan di mana? Di ujung baru. Di ujung Tanjung. Kalau memang bapaknya di Mekah, dimakamkan di ujung Tanjung. Maka
bulan pahala ya. Biasanya begitu Pak, bulan. Saya pernah tengok Pak calon anggota legislatif yang punya ambulan. Di pintu ambulan sebelah belakang begini fotonya. Masa di pintu ambulan sebelah belakang begini fotonya? Maksudnya apa Ustaz? Begitu ada warga yang kecelakaan Pak, patah kakinya pecah kepalanya, meninggal dunia Pak, dipanggil ambulannya datang, dibuka pintu belakang, dimasukkan jenazahnya. Begitu ditutup pintunya, apa katanya? Mantap. Pemilih saya udah mati, mantap pula dia kata. Akhirnya aku tengok tak mau orang dia Pak, syukur aku mikir mana. Jadi tidak cocok dengan kemarin itu. Nah, pada saat baginda Rasul berada dalam kandungan ibunya, maka wafat ayahnya di kota. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwali marwiyah. Tatkala Muhammad berada dalam kandungan ibunya menurut riwayat yang masyhur, tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Maka wafatlah ayahnya Abdullah pada saat usianya 2 bulan dalam kandungan. Di mana ayah wafat di kota Madinah. Bu, sempurna baginda Rasul dalam kandungan ibunya. Kemudian dilahirkan dia 1271 Masehi. Bu, saya mau tanya, siapa nama bidan Nabi Muhammad dilahirkan? Nama bidannya Bu? Ada Bu tadi dalam perjanjian nama bidannya? Ibu Tamar benarkan. Walamma tamma min hamlihi ala raji tis'atu ashhurin. Maria, siapa nama bidannya? Gobda. Kemudian dan masyarakat yang bulan bukan nama bidan. Lalu kalau tak ada bidan. Apa itu Maria kemarin bulan yang mana? Bulan yang secara visual bisa kita lihat di langit, itulah bulan kemarin. Ada juga namanya Syahrul. Kalau Syahrul itu nama bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rabiul Awwal, Akhir, ini namanya Syahrul. Maka dilahirkan baginda Rasulullah SAW dalam 1991 Masehi. Bu, Pak, cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Yakin? Bu, cinta sama Bapak, suami Bu. Cinta. Tahu Ibu ulang tahun keberapa Bapak? Tahu Ibu ulang tahun keberapa Pak tahun ini? Berapa tahun Bapak tahun ini? Tahu? Nah sekarang kita begini Pak, kita katakan cinta kita kepada baginda Rasul. Saya tanya Bapak-bapak dulu, ini ulang tahun Rasul yang keberapa Pak? Ini milad Nabi yang keberapa? Ya Pak, ini milad Nabi yang keberapa ini? Kita memperingati milad Nabi, kita memperingati maulid Nabi, kelahiran baginda Rasul, tapi tidak tahu kita Pak maulid yang keberapa tahun ini? Tahun berapa? Milad yang keberapa ini? 1440. Di sini banyak kesalahan kita Pak. Kadang-kadang saya bagi dia begitu Pak, di kampung-kampung kita tengok. Alhamdulillah malam ini kita memperingati maulid Nabi yang ke 1446. Itu tahun Hijriah itu ada tahun 1 Hijriah mulai Rasul pindah ke Madinah. Artinya apa? Sesudah lahirnya Rasul baru ada tahun Hijriah. Waktu Rasul di Mekah belum ada tahun Hijriah. Begitu dia berantau ke Madinah, begitu dia hijrah ke Madinah, baru ada tahun 1 Hijriah. Gampang. Ini milad Nabi yang berapa? Sekarang tahun 2024. Nabi lahir 571 Masehi. 2024 dikurang 571 Masehi berarti 1453 tahun. Artinya apa? Kita sekarang memperingati milad Nabi Muhammad yang ke 1453 tahun. Ulang tahun mengenang kelahiran Rasulullah yang 1453 tahun. Alhamdulillah usianya ke 6 tahun maka wafatlah ibundanya di kota Abuan. Bapak Ibu, kita ada penyakit yatim. Ada penyakit yatim Pak. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus paham anak yatim itu siapa. Rasul usianya 2 bulan dalam kandungan ibunya, wafat ayahnya, dia yatim. Ibunya pada saat itu dia berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia, menjadi yatim piatu. Kita sering membuat acara santunan anak yatim. Anak yatim itu ada 2 syarat. Yang pertama yang meninggal ayahnya, yang kedua umurnya belum akil balik. Kalau emaknya hidup, ayahnya hidup, tidak ada yatim. Kalau ayahnya hidup, emaknya yang meninggal, tidak ada yatim.
Anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya atau ibunya, kemudian usianya belum 2 tahun. Inilah namanya anak yatim. Karena anak yatim dalam bahasa Arab asal katanya yatama. Yatama adalah orang yang kehilangan hidup sebagai pencari nafkah. Siapa orang yang kehilangan hidup pencari nafkah? Adalah ayah. Makanya yang namanya anak yatim, ayahnya meninggal, kemudian usianya belum ambil balik. Makanya aku sekarang tak pernah dapat santunan anak yatim. Padahal aku ayahku baru meninggal. Kenapa aku tak dapat? Karena aku sudah akan balik. Aku bukan tergolong anak yatim, tapi ayah yatim. Berapa banyak usaha? Usaha jadi kalau kami santunan anak yatim, ada yang meninggal ayahnya kami kasih, ada yang meninggal mamahnya saja kami kasih. Apakah boleh diberi? Anak yang meninggal mamahnya diberi? Boleh. Sedangkan hidup ayah mamahnya boleh, wajib kita bantu. Persoalannya waktu kita bernajak, Pak. Ya Allah, kalau nanti anakku sembuh dari sakitnya, maka aku bernajak bersedekah kepada 10 orang anak yatim. Bahasanya Pak, 10 orang anak yatim. Begitu sembuh anak kita, Bu, kita cari anak yatim 10 orang, yang 7 meninggal ayahnya, sementara yang 3 lagi cuma meninggal emaknya, ayahnya masih hidup. Berarti itu bukan anak yatim, artinya najak belum selesai. Kau masih terundang najar, kenapa yang 3 bukan anak yatim? Sementara tadi kau najarkan hanya anak yatim. Kecuali kau belajar yatim dan piatu, makanya hati-hati memahami anak yatim. Yang kedua tadi apa? Belum ambil balik. Kadang-kadang Pak anak yatim itu, mohon maaf ya Pak, udah berdiri dia kadang-kadang udah berkumis anak yatim. Kalau udah berkumis anak yatim itu nggak anak yatim lagi. Bu, kalau sudah ambil balik tidak anak perempuan asalkan sudah haid, menstruasi, akil balik, tidak lagi anak yatim. Jangan sampai salah sasaran ketika bernajak. Kalau yang untuk hal-hal yang demikian, silahkan. Mau anak yatim, mau piatu, mau hidup atau tidak orang tuanya, selama mereka susah, silahkan bantu. Tapi ketika kita membayar najar, harus jelas najar kita. Kalau memang anak yatim, carilah yang meninggal ayahnya saja, bukan emaknya dan ayahnya masih hidup. Ya Pak? Sudah kan? Pada saat usianya 6 tahun, ya, pada saat meninggal ibu yang pindah mengasuh kepada kakeknya Abdul Muttalib. Meninggal kakeknya pada saat umurnya 8 tahun, pindah mengasuh kepada Abdul Muttalib. 25 tahun menikah dengan Khadijah, 40 tahun yang Allah menjadi Nabi dan Rasul, dan 63 tahun alhamdulillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah perintahkan kepada mereka Israil, ada apa? Bersama mereka Jibril, Israil, Mikail dan Israfil. Cabut roh kekasihku yang bernama Muhammad, tapi dengan satu syarat, tanya dulu sudah siap meninggal atau belum. Pak, ini hanya kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Meninggal saja ditanya, kalau sudah siap laksanakan tugas, kalau tidak jangan. Pak, saya mohon maaf Pak, mana tahu Pak jam 1 malam datang malaikat Jibril ke bawah. Biasanya Pak yang mengucap biasanya. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Malam ini jam 1 Bapak dipanggil oleh Allah. Karena Pak, kata Rasulullah, siapapun yang sudah gugur dan namanya di Lauhil Mahfuz, 40 hari lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sekarang tidak tahu kita gugur atau belum. Mana Bapak sudah gugur? Bapak meninggal malam ini jam 1 malam, tapi Allah memberikan pilihan. Bapak sudah siap atau belum? Pak, tolong jawab di hadapan kami dengan jujur. Sudah siap atau belum? Jangan ada kesulitan dari kita, Pak. Siap atau belum? Yakin, Pak? Yakin Pak? Yakin? Al-Fatihah. Kalau Bapak kira-kira udah siap meninggal lagi? Belum? Yakin belum? Usia Bapak berapa sekarang? 52. Bapak ini usianya 52, belum siap meninggal. Pertanyaannya Bapak mau ngapain? Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Ibu siap nggak meninggal malam ini? Siap apa tidak meninggal malam ini? Karena kita pertanyaannya cuma ada kabaran kalau mati. Kalau bagi dalam masih ada pilihan. Siapa apa tidak meninggal malam ini? Bingung, Bu, jawab cepat Bu sebelum datang dia. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Aku saja Pak kalau datang ke malam ini kebon, jangan belum bingung. Kenapa cinta kita kepada dunia lebih besar daripada cinta kita kepada akhirat? Cinta kita kepada anak kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Makanya Bu, kita banyak yang belum siapnya kita mati. Alasan yang pertama belum ada amal. Yang kedua anak-anak masih kecil. Yang ketiga ibu takut bapak kawinlah. Itu yang saya bacakan tadi. Itu yang khawatir. Bu, saya tanya ibu, kalau ibu meninggal dunia bapak ini kira-kira nangis apa tidak?
Tidak akan jadi dapat. Apalagi lagi kenapa ya? Kenapa? Siap apa tidak bu? Kalau ibu meninggal dunia bapak nangis apa tidak? Jawabnya nangis bu. Tapi sebelah bu. Sebelah mana? Sebelah mencak. Bapak ibu kalau kita meninggal dunia anak-anak kita menangis sama tidak? Menangis paling 3 hari. 3 hari orang tua menangis. Hari keempat orang tua kami bagi harta. Kalau hari pertama kita menangis, ini bisa kita geser sedikit. Bisa kita geser sedikit. Bisa kita geser sedikit. Biar apa dapat orang kita apa lah. Bapak Ibu, kalau umpamanya mohon maaf kita meninggal dunia, anak kita menangis cuma 3 hari. Hari keempat kita disiksa dalam kubur. Orang itu biasanya mohon maaf Bapak Ibu bagi-bagi barisan, betul. Kalau hari pertama nangis orang itu bangga lawan Pak. Ada lagi datang bawa uangnya dari barang. Bawa ada lagi mama bawa ada mama lagi ada lagi mama datang banyak bilang sabar goyah dia datang ibunya dari makan batu ini juga ya. Allah, lagi ada mama. Datang ibu bilang sama juga ya. Dia. Datang nenek yang udah si kampak. Nek, ada lagi mama nek. Rupanya neneknya pengalaman apa kata neneknya? Kasih kamu dia minum biar dia. Kasih kamu segar biar dia. Kasih kamu segar biar dia kata neneknya. Kasih kamu segar biar dia. Kasih kamu segar kata biar dia. Segar biar dia. Leberan apa yang udah biasa tuh nih pengajian ini kasih kamu segar biar dia kan dia punya kan kasih lagi kasihnya. Bapak Ibu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari wafatnya baginda Rasul? Rasulullah saja kekasih Allah meninggal dunia, apalagi kita. Paham Bapak Ibu? Kau takut mati akan datang. Kau tak takut mati akan datang. Kau takut mati datang. Kau tak takut mati datang. Karena mati bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita dipanggil oleh Allah. Bisa saja Bapak Ibu lebih dulu, aku belakangan, bisa saja. Atau sebaliknya aku belakangan, kamu lebih dulu, itu bisa saja. Mati itu bukan harus sakit, yang sehat pun banyak yang meninggal. Betul. Begitu dapat informasi kita besok pagi telah meninggal ibu anda, bilang orang, tapi tadi malam Mbak saja dia. Iya, bayu itu meninggal ibu bisa. Itu bisa saja terjadi. Iya kan? Bisa saja begitu. Tapi tadi malam Mbak meninggal dia.
Di samping bapak-bapak baju merah ada bersandar, dia baru meninggal Pak Haji, banyak kata orang. Dia bisa saja Pak, pakai kacamata Bapak bersandar pakai dia, banyak udah meninggal kata orang. Tidak tahu kita Pak, kapan dan di mana akan dipanggil Allah. Ada yang kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, udah kelar 2 minggu sehat walafiat. Ada sikit-sikit aja kadang-kadang sikitnya Pak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak-anak lahir sempurna Bu meninggal dunia. Kota Pinang Labu Selmu 2 minggu yang lalu lahir anak kembar operasi sesar Bu. Pas lahir nggak ada tulangnya Bu. Sampai sekarang masih sehat berarti, masih sehat. Alhamdulillah. Karena waktu anak lahir tulangnya berangkat ke Siantar. Jadi ada tulangnya waktu itu. Samaran tulangnya orang tulis. Alhamdulillah. Sehat orang tua sampai sekarang. Sehat tulangnya tak ada. Makanya orang Jawa kalau lahir tak ada tulangnya. Yang ada pahlenya. Cuma orang Bangka saja yang ada tulangnya. Jadi tak ada tulangnya masa orang mulai sampai sekarang. Sehat orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ketika kematian menghampiri kepada kita, pertanyaannya apa? Apakah kita termasuk yang husnul khatimah atau su'il khatimah? Husnul khatimah atau su'il khatimah? Makanya Islam mengajarkan, apabila orang tua sudah sakit parah, apabila suamimu, adik, keluarga, tetangga sakit parah, kata Rasulullah, hadapkan dia ke barat. Bagaimana menghadapkan dia ke barat, Ustaz? Kakinya ke barat, Pak, maka kepalanya ke sebelah timur. Kata Rasulullah, apalagi baguskan selimutnya. Setelah dibaguskan selimutnya, Pak, nakinu bimautakum bikalimatin la ilaha illallah. Talqinkan kamu, ajari kamu orang-orang yang akan mati. Karena yang bisa diajari yang masih hidup. Kalau udah mati udah borat Pak. Sedangkan waktu hidup yang berbalas. Apalagi sesudah kita ajarkan orang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ustaz kapan diajarkan? Waktu sakit parah atau waktu sakarat? Bapak Ibu, waktu sakit parah atau waktu sakarat diajarkan? Waktu sakit parah sebelum sakarat. Kalau sakarat itu bahasa agama, bahasa medisnya adalah orang yang koma, orang yang sakarat dan koma, mata terbuka, mata tak melihat, telinga ada, telinga tak mendengar, lidah ada, lidah keruh, ditambah lagi apa yang terjadi? Ada kulit yang tak punya rasa. Jadi Ustaz, orang kaya ini masih bisa diajari apa tidak? Coba kita panggil. Kalau dia respon, kalau dia respon Pak, berarti masih bisa diajari, masih bisa diajari, berarti dia masih dekat. Ustaz dia tak respon, belum tentu dia bukan tak sadar, ini dah bukan untuk menjawab. Bisa lagi tak maka kita diajari Ustaz. Coba letakkan jari tangan kita di atas telapak tangan emak kita. Bapak Ibu, letakkan jari tangan kita di atas telapak tangan emak kita. Kalau kita letakkan jari kita begini, dia masih mau nangkap respon seperti ini, berarti masih bisa diajari. Kenapa? Dia masih punya rasa. Tapi kalau udah kita panggil tadi enggak nyaut, kita panggil tadi tak ada respon, kita letakkan tak ada respon, berarti dalam keadaan sakarat, maka ikhlaskan saja doa yang terbaik untuk orang tua kita. Apabila sudah meninggal dunia, baguskan selimutnya. Ya, kata Rasulullah Pak, disunnahkan memejamkan mata jenazah. Kenapa demikian Ustaz? Untuk menghilangkan kesan seram. Sobat tetangga bapak meninggal jam 2 malam makan keluar Pak. Bapak enggak tahu. Datang bapak melayat, bapak buka mukanya Pak. Allah maka disunahkan memejamkan mata jenazah. Apa bacaan Ustaz? Pak, Bu, silahkan diurus-urus kelopak matanya. Allahumma ighfir li hadzal mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa'slahhu fi 'aqibil ghabirin waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa jenazah ini. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatkan derajatnya ke dalam kelompok orang yang beroleh petunjuk. Wa'slahhu fi 'aqibil ghabirin. Gantikan generasi yang lahir lebih baik daripada dia. Waghfir lana wa lahu. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosanya. Insya Allah Pak, terpejam matanya Pak. Tapi kadang-kadang 10 menit lagi mau terbuka itu Pak. Jadi mana kalau 10 menit lagi terbuka? Mana kalau terbuka Pak? Bapak nggak boleh takut, nggak boleh takut. Geser aja sedikit Pak, jangan takut, nggak boleh takut. Geser aja sedikit, jangan takut. Ulah adalah Allah pilih hadir mayyit. Warfa' darajat waghfir kalau tema lagi Pak. Tertutup alhamdulillah. Mana kalau terbuka lagi 10 menit lagi Pak? Bapak jangan takut, nggak boleh. Geser aja, jangan takut. Nggak usah takut, nggak boleh. Geser aja. Allah ada lagi Pak, tema lagi Pak. Dibukanya juga Pak. Lari Pak, lari. Mungkin ada masalah Pak. Mungkin dulu ada pembagian yang tak ada Bapak buat semuanya.
Sudah. Nah, begitu kita datang melayat kata Rasulullah, Bapak Ibu, melayatlah kau dengan pakaian yang warnanya gelap. Hitam oke, biru tua oke, coklat oke, hijau tua oke. Kenapa? Itu kesannya merdu. Jangan ibu melayat jam 12 siang pakai pink, jilbabnya pink, baju pink, rok pink, tambah sepatu pink, tas pink, senyum-senyum pula melayat. Itu namanya ngece, Bu, ngece. Kemudian datang kau kata Rasulullah, Pak. Datang Pak kita, Bapak Ibu. Mana tahu Pak kita yang meninggal, ayah kita yang meninggal, suami kita yang meninggal. Ketika orang salam kita, ketika orang menyalam kita, kita ahli duka, jangan diam aja. Jangan diam aja. Kalau diam aja kita, umpamanya emak kita meninggal, disalam orang, kita salam aja diam, rugi emak kita. Maka ketika orang salam, silahkan salam. Apa katakan? Minta izin mamaku ya Wak, minta maaf emakku ya Wak, mana tuh ada salahnya. Ketika dia katakan dia maafkan, kita anak sebagai penyambung lidah sah menyampaikan itu kepada orang lain. Ketika katanya memaafkan, maka Allah akan hapuskan dosa emak kita, dosa yang ada kepada orang yang tadi. Jadi jangan diam. Yang kedua apa? Bertakziah. Takziah itu bukan harus pakai mikrofon Pak. Takziah itu bukan harus berpidato. Datang kita ke tempat duka, kita salam aja, sabar ya Pak, sabar ya Bu, itu udah takziah. Cuma aja kita kadang-kadang ada perhatian satu orang pas pembacaan surat Al-Ikhlas, pas tahlilan, satu orang dibuat untuk menyampaikan kata-kata takziah tidak jadi masalah. Jadi ketika katakan tadi sabar Pak, sabar itu sudah bertakziah. Kemudian selanjutnya, ketika kau menyala, apalagi di sana banyak laki-laki, tunduklah menyala begini. Ibu melayani tunduk begini. Kita izinnya Bu. Ada kadang-kadang mentang-mentang pegawai dia Pak, malas dia rohnya sempit, jalannya gini. Ibu, sementara Pak awak duduk di belakang kan tak enak. Awak tengok berdosa, tak ditengok barang bagus Pak. Ini jadi masalah hidup. Ini jadi masalah. Ketiga, kemudian kata Rasulullah, datang kau kata Rasulullah melayat, doakan orang yang meninggal. Doakan orang meninggal. Dilarang kepada kita mendoakan yang tidak baik. Setiap doa yang baik akan tembus ke pintu langit. Setiap doa yang tidak baik, maka pintu langit akan tidak menerima. Pintu langit akan tertutup terhadap doa yang tidak baik. Ketika dia tertutup, akan dikembalikan doa itu ke bumi. Ketika dikembalikan ke bumi, bumi tak menerima doa yang tak baik, maka akan dikembalikan dari mana asal doa itu. Kalau doa yang tak baik itu berasal darimu, akan dikembalikan bumi kepadamu. Artinya apa? Ketika kau mendoakan yang tak baik untuk orang lain, sebenarnya kau berdoa untuk dirimu sendiri sesuatu yang tak baik. Maka kata Rasulullah, doakan orang meninggal dunia. Kalau tak bisa kau mendoakannya, kata Rasulullah, ingat-ingat kebaikannya. Siapa yang mengingat kebaikannya, kata Rasulullah, ditambah Allah pahala untuk sejenaknya, ditambah Allah pahala untukmu, maka beruntung kau mengingat-ingat kebaikan orang yang sudah mati. Pak, saya ingatkan sama kita laki-laki. Kita kadang-kadang sering melayat Pak, hati-hati. Jangan cerita dunia Pak. Ada yang cerita sawit, ada yang cerita harga berdolar, ada yang kejahatan nilai Pak. Mohon maaf Pak, tidak boleh. Apapun doa yang kau letakkan di sana akan dijawab oleh Allah SWT. Wakafa bil mautil mau'idho. Cukupkan kematian itu sebagai pelajaran buat kita yang masih hidup. Hari ini kita melayat, mungkin besok orang melayat ke rumah kita. Hari ini kita sholatkan dia, mungkin besok kita disolatkan orang lain. Jadikan kematian orang lain menjadi pelajaran dari kita. Paham Bapak Ibu? Kalau tak bisa maka mendoakannya, ingat kebaikannya. Tak bisa ingat kebaikannya, kata Rasulullah Pak. Kalau tak bisa kau ingat kebaikannya, maka kata Rasulullah, iya. Kalau tak bisa kau ingat kebaikannya, diam aja begini. Kalau kau tak bisa diam, kata Rasulullah, pulang. Apa kerja manusia daripada dan manusia? Selanjutnya kalau tak perlu dibuka mukanya kan dibuka. Jadi kadang-kadang Pak dia mukanya kena usil. Mau ditengoknya muka kira-kira macam mana bentuknya. Lihatnya kawannya melayat, ayo kita tengok muka kawan, ayo kayak mereka menyambil, kita tengok gantian. Jadi Pak ya, iya.
Jadi kayak dia, ya. Apa kata kamu ibu? Betul yang kau bilang tuh kan ya. Kalau dah ada betul yang kau bilang tuh berarti ada dosa di sana. Ada dosa di sana. Tak perlu dicium, jangan cium. Ada sesuatu apa? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Siapa salam cium juga. Enggak perlu berubah. Aku mohon maaf Pak, 1 hari 3 pengajian, 3 tempat, 2 siang 1 malam, full Pak, non-stop dari minggu ke minggu. Akhirnya Pak, 1 minggu itu 21 pengajian. Kalau sempat aku meninggal dunia, semua jamaah harus mencium. Apa yang ada lomba waktu itu? Ibu-ibu berhubung karena Ustaz kita sudah meninggal dunia, diharapkan kepada kita semua agar mencium Ustaz ya Bu. Ya silahkan dekat. Ibu-ibu jamaah pengajian hari Minggu silahkan masuk cium ya Bu. Masuk masuk ya Bu. Selasa ya Bu. Lampu. Kalau aku boleh masuk kubur dalam Pak. Nggak boleh nggak perlu. Dan saja itu pakai cium. Apalagi kita biasanya salah ketika ada meninggal dunia, apa ibu? Mengintip jenazah yang sedang dimandikan. Ibu mau menengok apa? Banyak begitu Pak. Orang mengintip jenazah, orang sedang dimandikan. Pertanyaannya kamu mengintip apa? Ada orang jenazah yang dimandikan mau mengintipnya mau jadi apa? Pak, ada perempuan yang bukan makhluk bapak dimandikan bapak itu berdosa. Bu, ada laki-laki yang dimandikan bukan orang berdosa. Lagi pertanyaan yang bertanya, kenapa sudah meninggal waktu dimandikan baru kamu intip? Coba waktu hidup dia mandi intip tak berani. Dan dipanjangnya, mana Pak? Kaca-kaca itu dibantu itu kaca-kaca. Jangan main-main. Pakai nama dalam Islam. Nah, oleh karenanya kita yang hidup di dunia ini Bapak Ibu nanti akan kembali seperti itu. Sebelum apapun wajah Ibu, pakai skincare apapun, pakai alis anti badai, begitu dimasukkan ke dalam yang kubur, hidungmu akan dibuka semua tali kelengkapanmu, wajahmu akan dikandaskan ke tanah. Perhatikan Bapak Ibu. Ibu udah pernah masuk kubur? Udah pernah mati? Begini nanti kalau kita mati Bapak Ibu di dalam kubur, perhatikan. Lambung kita ini ke tanah. Begini Bapak Ibu kita meninggal. Seluruh tali ikatan kelengkapan akan dibuka. Wajah kita akan dibuka, akan dikandaskan ke tanah. Maka dibuatlah ikatannya sebelah kiri atau kanan. Sebelah kiri atau kanan ikatan kelengkapannya. Bu, waktu itu sebelah mana yang berterang? Waktu ibu meninggal itu sebelah mana yang berterang? Sebelah kiri ya? Ayo, itu kiri kan? Maka dibuatlah apa ikatannya sebelah kiri Pak. Kenapa dibuat sebelah kiri? Biar gampang membuka tali kelengkapannya. Kalau kita buat nanti sebelah kanan, talinya ketimpa. Terpaksa kita bilang sama orang yang meninggal bahwa ketimpa. Wah, kok iya kita ya? Buka lagi, buka. Buka sebelah kaki lagi, sebelah kaki buka lagi. Kapan udah? Oke. Gas, nyaman. Kalau ada jenazah begitu, aku lah dulu lagi Pak. Begitu dibandingkan jenazah tadi dalam kubur, biasanya kan dikandang sebelah kepala, sebelah pinggang, sebelah kaki. Begitu dimasukkan ke dalam kubur, ambil tanah Pak, kepalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Dari tanah kami ciptakan kamu, maka kandang sebelah kepala. Ambil lagi, wa fiha nu'idukum. Ke tanah kami kembalikan kamu, dan sebelah pinggang. Ambil lagi yang terakhir, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah akan kami bangkitkan kamu untuk kehidupan yang kedua. Ini mengisyaratkan kepada kita, mati hidup itu bukan 1 kali, tapi hidup itu 2 kali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kata Allah, kami akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Setelah mati, masih ada kehidupan yang kedua. Bapak mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Kalau memang ada kehidupan yang kedua, Bapak Ibu, silahkan melakukan apa saja. Tak akan ada pertanggungjawaban. Persoalannya ada bertanggungjawab. Nah, kita belum tahu siapa yang bangsa atau tidak, Pak. Mohonlah Bapak Ibu orang tahu. Kita yang hadir pada malam hari ini belum ketahuan siapa yang paling bagus amal ibadahnya. Bukan berarti Pak mohon maaf kalau dapat
Bukan berarti Pak kalau udah koningnya Pak kita lekuk tempat sujudnya. Sholatnya macam bahasanya pastinya macam 10 tahun tinggal di Madinah. Tahu saya ini obat lah, apa yang maksud tidak siap-siap yang angkat kaki. Apakah sudah pakai tertentu? Kapan kita katakan orang baik-baik Bapak Ibu? Waktu menghembuskan napas yang terakhir. Kalau kau matinya husnul khotimah, bagus matimu, berarti bagus kau dalam pandangan Allah. Tapi kalau ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, baca Qur'annya oke, tapi kalau meninggalnya dihinakan Allah dengan siksa sekatul maut. Kadang-kadang ada satu minggu kan Pak mati ya. Sampai-sampai dibilang orang coba buka pintu, ada bilang coba buka jendela, ada bilang coba buka atap dan asbes. Itu udah tukang bangunan itu Pak, berada di Pak. Iya, tidak ada kaitannya dengan itu Bapak Ibu. Kalau memang matinya susah, ini akan Allah kemanjangan. Di sisa orang dan di sisa sekatul maut dapat dipastikan. Walaupun rajinnya kelihatan sholat, Pak, zakat, puasa, baca Quran, dapat diyakinkan bahwasanya topeng semua amal ibadah itu Allah yang tahu siapa kita Pak. Biar Bapak Ibu tahu semuanya kita ini punya aib, cuma Allah nggak bukakan di hadapan orang lain. Maka Islam mengajarkan siapa yang menutup aib saudaranya, Allah aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang membukakan aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya dunia dan akhirat 10 kali lipat daripada aib orang lain. Menutup aib orang lain bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita setuju perbuatan salah, tapi apa? Minimal tak ikut-ikutan kita menceritainya Bapak Ibu. Kita beribadah, nggak perlu penilaian orang lain. Yang butuh kita penilaian Allah. Bu, biasanya ibu keluar rumah nggak pakai hijab, keluar rumah ibu nggak pakai hijab sari. Tiba-tiba besok ibu pakai hijab sari, apa kata orang? Sosok alim, nggak usah pedulikan. Yang penting ibu berubah ke arah yang lebih baik. Kita butuh penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Apa bedanya penilaian manusia dengan penilaian Allah? Kalau penilaian manusia, banyak kebaikan yang kita lakukan. Sekali kita buat salah, maka kebaikan kita itu tak pernah nampak. Yang nampak hanya kesalahan kita. Tapi kalau penilaian Allah, banyak kau buat dosa, banyak kau buat salah, kau buat kebaikan, dihapuskan Allah kesalahanmu, ditutup Allah kesalahanmu. Yang Allah lihat adalah kebaikanmu. Inilah bedanya penilaian Allah dengan penilaian manusia. Makanya oleh karena itu, mumpung diberikan Allah kesempatan kita hadir sampai sekarang ini, berbanyak amal ibadah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau ada orang yang ulang tahun, umurnya makin panjang atau makin pendek? Makin panjang atau makin pendek? Makin pendek Bu. Tapi kenapa orang kalau ulang tahun bahagia kali, padahal dia makin dekat kepada mati? Oh, joget-joget ya, panjang umurnya. Oh, ya lagi makasih aku datang ya. Bahagia kali dia bukannya yang menyebabkan mati ini. Kenapa dia bahagia? Karena dia tadi salah. Panjang umurnya, padahal umurnya makin pendek. Coba suami pun nanti kalau aku malam nih, siapkan dia gue. Begitu jam 12 nanti waktu kita apa? Ulang tahun apa? Ganti lagunya. Pendek umurnya, biar sadar dia bukan makin panjang umurnya, tapi makin dekat kepada kematian. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang ada di kuburan sekarang mau nyorokkan sama kita. Tidak pindah ke sana orang tua sini gunanya apa memperbaiki amal orang tua. Cuma kita mungkin dan kita pun tak mau. Maka mumpung diberikan Allah kau sehat, berbanyak amal ibadah. Bapak Ibu, Bu, kalau ibu masih bisa sholat begini Pak, kalau bapak masih bisa sholat duduknya begini Pak, at-tahiyatul begini masih bisa duduknya pada saat sholat, berbanyaklah ibadah. Jangan tunggu 60 tahun. Kalau 60 tahun mau beribadah, duduknya tidak begini. Ini bukan kalau 60 tahun begini duduknya. Tunggu aja sampai ibu yang duduk kakinya mulai memanjang Pak, mulai balik lipat itu udah mulai lipat. Kalau ada orang yang sholat begini masih sanggup, Allahu Akbar,
Begitu berdirinya Pak, berbanyak ibadah. Jangan tunggu 60 tahun Pak. Kalau 60 tahun nggak begitu bangkitnya Pak. Kalau 60 tahun bangkitnya cuma cerita aja Pak. Allah. Allah. Kalau. Allah. Tunggulah Pak, sampainya masanya berada. Ini ada udah mulai itu masa Pak. Mulai kau masuk tanda-tanda. Bapak ini kita jadi panjang tadi kita kaki. Tanda-tanda. Sepalah sanksi Bapak nanti. Jangan sudah nanti kita sakit parah. Udah masuk rumah sakit awal beras. Baru terikat konsulat Pak. Udah dipasang ibu sepasang oksigen. Dipasang lagi sarung makanan. Ngomong pun udah celah. Masuk rumah sakit awal beras. Dengar azan di masjid sekitar situ. Ya Allah sholat. Baru Pak mulai menetes air mata Pak. Kepingin sholat. Sebentar ngomong sama anak dan celah, dibilangin sama anaknya. Lihat. Datang anaknya pakai sholat. Iya Pak, sholat. Iya kan diberikan sholat ya Pak. Iya Pak, iya. Sholat. Iya sholat ya Pak. Iya kan diberikan sholat. Biasanya orang kalau udah celah begitu Pak ngomong, nggak ngerti kita yang sakit rasanya Pak. Situlah nanti naik tensinya. Akhirnya apa? Dan Allah. Tunggu saja ada nanti masanya. Itu pun kalau sampai ke situ. Kalau sampai. Bapak tadi berapa umur Bapak? Berapa umur Bapak? 51. Masih panjang lagi Pak. Bapak 75. Bapak alhamdulillah bantu dengan pengurus Pak. Nabi Muhammad sampai anak 23 ini. Pada 75 dapat bonus 10 tahun. Persoalannya apa Pak? Ibarat orang kerja di perkebunan kadang-kadang tak pandai memanfaatkan bonus itu yang susah. Begitu dapat bonus Pak, tahunan kebun berangkat dia karena perabat nampak lukisan gajah, boleh lukisan gajah. Kalau manfaatnya bukan ada, artinya apa? Salah mempergunakan bonus. Nah, jadi kalau alhamdulillah, kalau kita tengok dengan Bapak Ibu mudah-mudahan termasuk orang yang panjang umur. Orang yang panjang umur kata baginda Rasul, bukan yang umurnya 100 tahun, bukan umurnya 150 tahun, bukan umurnya 200 tahun. Orang yang panjang umur kata padanya setelah meninggal dunia diingat-ingat orang kebaikannya itu adalah orang yang panjang umur tak pernah mati. Tapi kalau ibu datang tak datang, mereka pendiri dari mengaji datang tak datang ditanya, itu orang yang pendek umur. Hidup lagi ibu tidak ditanya-tanya orang. Makanya dulu kalau kita bertamu ke rumah nenek Pak, kalau enggak makan tidak boleh pulang. Makan dulu makan. Waktu ubi rebus ditambah apa? Telur di darat. Yang penting makan. 2 tahun kemudian meninggal nenek itu. Meninggal nenek itu. Ibadah nenek yang baik ini berah. Lu kasihkan ke rumahnya bertamu kalau tak makan tak boleh pulang. Ingat-ingat orang kebaikannya itu orang panjang umur Pak. Tapi sekarang berbeda terbalik. Meninggal waktu dia kata orang syukurlah itu. Kenapa aku bilang 2 jam firman dan minum kita keluar ada juga. Kalau kita dulu Pak, orang-orang tua kita ada musim rambutan, ada musim buah-buahan disinggahkan kita Pak. Sini naik, sini Wak, sini. Ada rambutan ini, ada buah-buahan disinggahkan sini. Kalau sekarang Pak, lewat apa katanya? Enggak singgah lagi. Tinggal bilang, enggak, kalau bukan singgah. Kita bersedekah, tunggu basi, tunggu sayur baru Pak. Jam kubur kita udah masak, dipanjat anak-anak udah orang kita boleh masak kalau parah. Baca kan, pesan doang kan. Tapi dapat pun nanti dimakan di kotok Pak. Udah dimakan di tube, baru panggil. Ini sini ini kamu ini dimakan di kotok. Itu tak malu. Mana dia lagi masuk ke kita. Makanya kalau ada acara kenduri di rumah kita malam makan-makan, mengantarlah ke tempat tetangga sebelum acara makan dimulai di rumah kita. Bukan jam 1 malam udah dimanas-manaskan baru mengantar Pak. Biarnya mulai daripada sayang daripada kasih. Antar kamu itu antar kamu daripada sayang daripada kasih. Yang mana dia antar Pak? Itulah digoreng itu kan pakai bawang putih, murah nanti itu bakal kiri, murah nanti kasih. Apalagi Mak, ayam goreng itu ayam potong antar. Rodam tidak pada daftar Mak, kata aku jangan. Itu tadi pada selamat hari itu, nah itu masalah. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang kita berdoa apa? Bersedekah itu dikarenakan takut apa? Takut balas dan takut sayang. Maka bila kita bersedekah kepada orang lain. Jadi yang pertama, mumpung diberikan Allah keberkahan umum kepada kita, ayo bersama-sama kita introspeksi diri masing-masing, lakukan perbuatan kebaikan untuk kita secara keseluruhan. Sebagai terakhir, ya, ini anak muda kita juga untuk momen juga sekarang. Bu,
Bu, kita mau siapin di jam 11, kita siap pas atau jam setengah. Ya Bu, kalau keyboard itu kadang-kadang sampai pulang videonya nanti yang menikmati. Sampai pulang video itu nanti yang ya. Karena memang ada tanda-tanda anak iblis ya Bu. Anak iblis yang pertama kalau ada ceramah dia mengantuk. Yang kedua duluan pulang, itu anak iblis itu. Itu anak iblis itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada anak iblis di sini kecuali pulang. Nah, ayat terakhir Bapak Ibu ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah momen mengangkatkan harkat martabat kaum perempuan. Harkat martabat kaum perempuan. Sebelum Rasulullah lahir, anak perempuan yang lahir dibunuh di rumah. Tak ada artinya. Tapi setelah lahir Rasulullah yang mengangkatkan harkat dan martabat ibu-ibu. Sampai kata Rasulullah, al-jannatu tahta kandil ma'an, surga di bawah telapak kaki. Kalau berat apa kalian tunduri sawikin. Tapi ingat kalian, hebat kalian ibadah, hebat kalian puasa, hebat kalian salat, hebat kau berzakat, hebat kau baca Quran. Kalau berdoa sama suamimu, Allah akan pernah bukakan pintu surga untukmu. Surga istri ada pada suami. Ingat, Allah akan pernah bukakan pintu surga untukmu. Biar kalian tahu, surganya saja sama kamu. Kalau kuncinya kami yang pegang. Oke Pak? Kita pegang kunci, oke? Ayo semangat Pak, semangat Pak. Kita dulu sekali kita Bapak. Tertinggal sudah Bapak di rumah. Kita yang pegang kunci Pak. Tapi ingat Pak, jangan mentangkap kita yang pegang kunci. Siapa cari ini nampak Bapak? Dek masakan Indomie goreng dek, mana saya buka? Masakan di mana saya buka? Kunci, mau tidak bisa begitu Pak. Istri durhaka kepada suami tak dibukakan Allah pintu surga kepadanya. Suami yang mana? Suami yang patuh dan taat kepada Allah. Surga istri ada pada siapa? Surga istri ada pada siapa? Suami. Surga suami ada pada siapa? Pada ibunya. Sukses suami karena doa istri, doa istri untuk suaminya, doa ibu untuk anaknya, doa ayah, doa anak perempuan untuk ayahnya. Ibu udah sukses? Udah sukses? Ibu mau bapak sukses? Kalau ibu mau bapak sukses, kuncinya ada doa pada ibu. Sukses suami adalah doa istri. Betul? Betul? Makanya ibu kalau mau bagi bapak lebih sukses, jangan satu lagi mendoakan. Yang satu, dua, ketiga, empat, yang cepat sukses. Cocok kamu merasa? Cocok kamu merasa? Jawab tadi di sini kamu jawab karena abang abang ini abang beda dia, abang udah ikut ikutan. Nah saya akan kembali bu, enggak semuanya mesti diposting. Jadi tadi saya katakan, jangan jadikan ini menjadi jalan dosa. Ini berkuat-kuat, mohon maaf Bapak Ibu. Istri kita Pak sekarang kalau undangan, kalau enggak selfie Pak enggak sah. Ada yang mau dilantik Pak kalau melihat ada yang belum begitu ada yang tak keluar. Begitu ibu posting Bu, pertanyaannya, ini suami kamu. Apa maksud posting foto itu? Aku tanya. Jawab ini orang jawab mulai. Ketika ada orang melihat foto ibu, mohon maaf, dilihatnya saja Bu bibir ibu, datang sir dalam hatinya, maka bermasalah jalan dosa lah itu untuk kalian. Jalan dosa untuk kalian. Sebelum kau hapus dari fotomu tadi, maka dosa itu akan tetap mengalir kepada kalian. Biar kalian tahu. Rasulullah mengatakan harkat martabat kalian, tutup auratmu, tutup aurat bukan baru aurat. Kalau membalut aurat Pak, kalau tua banget ya Pak. Tapi macam mana bentuk tua gitu baru tanya. Makanya hati-hati banyak ada perempuan sebenarnya pakai baju, pakai hijab, tapi telanjang. Yang mana dimaksudkan Rasulullah? Dia pakai baju, pakai hijab, tapi telanjang. Ini Bu, ada macam-macam jilbab seorang istri. Ini yang pertama jilbabnya, jilbab SMP, SMA, kuliah, ini yang pertama. Ini modelnya. Semuanya jilbabnya ini bedanya dengan ibu-ibu dengan anak sekolah. Kalau anak sekolah, kubul, ombus. Nah itu anak sekolah. Jilbab yang tadi pakai jilbab yang telanjang itu kata Rasulullah macam mana? Ada ibu-ibu jilbabnya begini dinaikkan ke atas. Bu, jangankan menunjukkan lekuk-lekuk tubuhmu, sedangkan suara perempuan bisa menjadi aurat. Ya Bu, umpamanya ibu ke Kota Pinang jumpa dengan aku, Ustaz saya, iya Bu, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam.
Tapi kalau jumpa kita Ustaz Faisal ya, iya Bu, Assalamualaikum Ustaz. Nah, itu tidak boleh bergampang. Kalau kita Waalaikumsalam, sama lagi lah ibu sama aku lah beda kita. Itu saja sudah apalagi kau tunjukkan. Makanya di lapangan SPB Kabupaten Pinang satu berkata bila berkaya Bapak. Banyak omong-omong yang ngomong jam 2 siang melakukan di situ. Ngomong Pak, 8 orang melakukan. Tembak orang melakukan pengakuan pasukan bergajah. Alam taruh kayak orang bukan yang ashabil fil. Apakah bagaimana untuk memperhatikan musuh berkata melakukan. Terbuka orang nggak Ustaz apa? Kita bukan aku bilang. Bukan suatu bolos saja orang. Dia lah apa? Aku kata kamu kesini kan. Marah Ustaz marah. Marah ngapain? Menguruskan badan biar dia sayang suami. Bilang sama orang tuh, kalau urusan badan saya suami hati-hati. Di sini kerja kamu mengumbar aurat. Aku bilang, tak cocok bagi kamu ke maraton di sini. Aku bilang, rupanya ada satu yang bijak memecah aku. Jadi kakek kabaya yang maraton Ustaz kata. Kalau cuma kalau menjadi buli orang selamatnya. Tidak ada kakek kabaya maraton Pak. Ayo, cepat. Bagaimana dia turun? Tidak ada kakek kabaya yang maraton. Udah berapa lama maraton sini bilang? 7 bulan Ustaz. Udah berapa kilo susu? 2 on. Orang separakan pula, pakai bakso kita sedikit memang. Maka ibu-ibu yang ngomong mana atau nggak pede melihat suami, takut suami tak sayang sama ibu, silahkan kuruskan badan. Tak perlu ibu maraton, tapi cukup apa? Cukup amalkan madu. Madu itu saja 2 minggu amalkan, menguruskan badan tanpa mengumbar aurat. Tahu madu kan Bu? Menguruskan badan tahu kan? Madu suruh bapak kawin lagi, madu itu lagi lah. Itulah suruh insya Allah 2 minggu kurus ibu membuat kita ya. Gajah kamu rasa? Gajah. Alhamdulillah. Tidak ada banyak pemberian dari Pak Kapolri. Tahun yang kedua ini lalu pasti. Bu, insya Allah kurus ibu. 2 minggu tak makan dulu ibu di polisi Allah. Tidak makan anak anda. Sakit kali pembuatan yang hidup kecewa. Insya Allah jangankan kurus mati pun mau mati. Aku mati. Maka jaga berpasti. Tidak semuanya tadi harus posting. Ini Pak suami yang umur 50 tahun, istri yang umur 50 tahun. Maka dalam nikah dia bukan sekolah. Mana harus mati? Cik, buat status. Lagi makan nasi goreng bersama yang bebek. Jam 10 keluar statusnya lagi makan nasi goreng sama yang bebek. Jam 8 pagi keluar status bininya. Ya Allah berikan hamba kekuatan dan kesabaran. Hamba tak sanggup lagi hidup bersamanya. Gak perlu. Banyak mama yang masak secara langsung. Ya guys, ini lagi makan kesukaan papanya anak-anak ya guys. Pertanyaannya ketika aku posting, jawab sekarang. Maksudnya apa mesti? Apa maksud? Oh Ustaz, aku jualan online Ustaz. Boleh aku posting? Boleh aku jualan online. Karena ini salah untuk memasarkan dagangan. Niat aku jualan, silahkan posting. Tapi kalau kau tak jualan, kau posting. Kutanya sekali maksudnya apa? Jawab kamu. Pamer dong. Ibu posting makan makanan enak, ada orang yang nengok Bu. Ibu bukan jualan online, ada orang nengok Bu, kepingin dia berdosa Ibu gara-gara. Tidak semuanya Bu, tidak semuanya posting. Berangkat Ibu ke Padang, makan di Pantai Karolin ya guys. Ini guys, lagi makan di Pantai Karolin ya guys. Ya guys, ini rendang ya guys, rendang Padang guys. Ini rendang gori guys, dan itu rendang cengkol ya guys. Ini cengkir ayam guys, ini teh ayam guys, teh ayam ya. Ini teh ayam guys, teh ayam. Tak perlu. Makanya jangan lagi Bu, ini adalah digital. Kalau mau makan yang bagus apa tidak? Hati-hati pakai ini, ada digital. Kadang jam 11 malam datang WA cowok. Toronet. Kamu pakai kain. Kau WA ada kawan korban. Please, udah di WA aja udah. Siapa katanya? Yang kita tahu itu apa kan? Iya. Balas kan? Waalaikumsalam juga. Masuk lagi WA-nya. Toronet. Udah bobok belum? Kalau ditanya kau sudah bobok belum? Namanya cowok itu oto, goblok. Kalau udah tidur kau tak mungkin kau balas WA-nya. Dari situ ada nampak ilmu cowok. Kau jawab juga belum. Tanya toronet. Kalau bobok mimpikan abang ya. Iya. Akhirnya apa kata? Sudah bye-bye. Ujung-ujungnya Pak. Sampai aku juga di rumah jadi. Makanya hati-hati.
Pak, lihat ini kan bisa habiskan. Habiskan. Alhamdulillah kami contohkan kepada anak yang Allah satu. Yang kedua, karena Nabi SAW memakai mahkota di kepala orang tua yang mengatakan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan kadang-kadang yang berjalan rumah bagi kita perempuan, istri yang baik, istri yang soleh, apabila suami belum kerja, sambung dengan senyuman. Bu, pulang suami naik kereta, sambung dengan senyuman. Kata Rasulullah, tak peringatkan. Siapkan teh manisnya, siapkan minumannya. Istri yang menyiapkan segelas minum untuk suaminya, Bu, pahalanya sama seperti melaksanakan puasa sunnah selama setahun. Istri yang mencium tangan suaminya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka pulang nanti ke rumah, langsung tangkap tangan suami, cium. Apa kata suami sama ibu? Uang tagihan toyo. Kenapa selama ini tak pernah? Maka kalau begitu yang dari ibu pulang suami capek-capek, sambung dengan senyum memberikan siapkan teh manis. Insya Allah mudah-mudahan ada masalah kakak, ditengoknya penyambutan ibu hilang masalah. Itulah istri Rasulullah Pak. Ditengoknya istrinya Pak, maka hilang masalahnya. Itu istri Rasulullah. Kita ada masalah di kerjaan Pak. Pulang kita ke rumah, ditengok muka bini, bertambah masalah. Pulang nyawa ada standar begini aja mau nggak? Aku nanti di warung kopi Pak selesai masalah. Artinya apa Bu? Ayo kita ladani sifat baginda Rasul. Dalam rumah tangga Pak perlu juga Pak. Dalam rumah tangga yang namanya panggilan sayang. Bapak punya panggilan sayang sampai itu? Nggak ada. Ada orang panggilan sayangnya Beb. Ada waktu sosok ikut tambahan dibagi katanya. Baby katanya. Waktu teh manis datang lagi waktu manis. Kau pernah nampak kembali? Pernah nampak kembali? Itu bagi itu asalkan ada omaknya berjalan di muka. Ingat ya. Bagi itu asalkan ada omaknya berjalan di muka. Anaknya 7, 8 atau 8, semuanya bagi Pak. Kalau berjalan di belakang omaknya semuanya tunduk dari mangga ke mana. Ingat itulah dasarnya bagi. Asalkan berjalan di belakang. Kita asalkan berjalan di belakang omaknya. Semuanya anak bagi itu tunduk kepalanya. Bukan karena omak tempat omaknya, tapi apa? Malu orang tua omak orang tua bagi. Maka itu yang kepada bagi omak kita kan dia mati. Tunduk kita dia mati kita dia. Bagi omak kita dia tunduk beri itu mati kita. Tengok orang kita dia. Tunduk ada bagi omak kita dia beri mati kita mati. Apa orang tua kita bagi dia kan? Bukan barang tempat. Kalau orang tua omaknya bagi. Kalau orang tua omaknya bagi. Selanjutnya Bapak Ibu. Maka dalam melepaskan ibu. Tugas kita Pak sebagai seorang suami yang paling berat. Bukan memberikan nafkah. Bukan melindungi anak dan istri kita yang terancam. Tugas kita yang paling berat adalah apa? Menyelamatkan anak dan istri dari siksa neraka. Ini tugas yang paling berat. Bu, jangan marah kalau aku kasar sih ya Bu. Banyak sekarang omak-omak atau adab dan atau akhlak yang tahu berupa kalau udah kawin dia. Kalau hendak nyanyi dia pada atas pentas. Kalau ada di situ tulang bau abang bau mertua, tak berani lagi naik. Kalau sekarang la ilaha illallah, astagfirullah, naiklah, boleh, ayo tangan di atas, tangan di atas, yang tulang naiklah. Itu namanya Bu masuk neraka berjamaah. Ketika seorang berjoget-joget di hadapan ramai seperti ada pesta contohnya, saat itu kau sedang menyiapkan tempat di neraka. Tidak hanya itu, suamimu yang rajin ibadah, dia ikut juga masuk neraka. Anak laki-lakimu ikut masuk neraka, abang adik laki-laki ikut masuk neraka. Bahkan sekalipun ayah itu khalifah Tuan Syekh ikut masuk neraka gara-gara ulah. Berat aku bilang sama biniku, sekali apa kau berjoget-joget, bukan keluarkan kau dari kakak. Lalu ke situ apa ngasih makan, kasih orang bolehkan semua, ditarik ke neraka kan kurang apel namanya. Sudah, maka mereka hari itu silakan jaga mal, punya panggilan saya Pak. Itu yang namanya Pak, mohon maaf, baginda Rasul punya panggilan saya kepada istrinya. Apa panggilan saya? Ya Amai, dan Mairo, wahai bibi yang kepada akhirah.
Memang biasa, memang seperti tomat mengkal. Kalau kata Rasulullah, memang pipi merah, yang dia merasa bahagia dan bahagia. Jujur bagi Rasul dia bahagia. Kata bapak, jujur bapak manggil istri, tapi istri sakit hati. Kebetulan istri bapak hitam, panggilan sayangnya keling. Oh keling, sini. Tapi bukan itu, Pak. Itu bukan menghibur namanya. Itu namanya menyakitkan. Maka kembali lagi Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita hidup sekarang ini diberikan Allah kesempatan untuk merubah diri. Ingat, jangan mengeluh dalam hidup. Apapun pekerjaanmu, apapun yang alami, ada yang disisikan Allah. Mohon maaf. Wanita yang sedang haid, satu saja urat sarafnya sakit, dikasih Allah 10.000 pahala kebaikan. Berapa ribu urat saraf kalian yang sakit? Bu, ibu melahirkan, sakit tidak melahirkan? Sakit apa tidak melahirkan? Jawab kuat, sakit apa tidak? Sakit kenapa berulang-ulang? Sakit melahirkan buat sakit berapa? 8. Sakit melahirkan itu seperti apa Bu? Seluruh tulang persendian itu dipatahkan secara bersamaan. Begitu sakitnya kan Bu? Tapi ada lagi yang lebih sakit di atasnya itu Bu. Ketika kita dibentak anak yang kita lahirkan, itu paling sakit. Betul Bu? Bu pesankan sama ibu-ibu, mana tahu nanti bapak meninggal. Bu, adanya penghasilan ibu punya rumah, nggak usah tinggal di rumah anak, tinggallah di rumah sendiri. Kecuali memang fisikmu tak memungkinkan lagi. Karena kalau tinggal nanti di rumah anakmu sakit, orang ibumu sakit. 3 harinya kalau di rumah anakmu menjadi dewa nampaknya. Oh, 3 hari ibu di situ, mau ibu sapu halaman. Mama jangan mama itu di sini dia pakai kamera. Oh, mau ibu cuci piring. Oh jangan mama ini sini aja mama. Adik 4 ibu tahu apa? Mama gantikan pembesaran apa ya mak? Mulai. Oh nanti ambil dia mak cebok kanan apa? Mohon maaf. Oh mak jadi pembantu. Makanya tak sedikit omak kita tuh numpang di rumah anak perempuan sudah menikah. Bangun dia pagi disapunya halaman, bangun dia pagi disapunya rumah, bangun dia pagi dicucinya piring. Kenapa Bu? Karena dia takut ibu bertengkar sama suami gara-gara dia menumpang hidup di rumahmu. Padahal berapa banyaklah yang akan dia makan. Banyak kejadian seperti itu Bu. Ingat Bu, suami ibu tuh kalau omaknya tinggal di situ, omaknya itu Bu surganya. Tak sedikit Pak. Maka betul kata Bapak, kalau anak kaya orang tua jadi raja. Kalau anak kaya orang tua menjadi pembantu. Saya mau tanya Bapak, Pak, ibu-ibu pernah durhaka sama Mak? Ada perbuatan durhaka yang sering kita lakukan. Contoh dulu Bu, ibu punya beranak kecil, mau berangkat pilih. Oh Mak, aku mau berangkat Mak, tolong cebokkan nanti anaknya Mak, jagakan dia nanti ya Mak, apakan pepes ya Mak, mohon maaf. Kau jadikan omakmu sebagai pembantu tanpa kau sadari. Sedikitnya Pak masalah. Karena sedikit tapi tetap apa? Jadi ketika rumah tangga kita tidak berkah, ketika rumah tangga kita tidak adem ayem, berarti ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Boleh jadi karena kau durhaka kepada orang tua. Maka kepada anak-anak kami juga begitulah diberikan Allah kepada kamu. Alhamdulillah, kamu adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Amin. Ini Allah dari perbuatan kasih munkar. Amin. Apa yang mereka katakan tetaplah istiqomah. Digital silahkan silahkan berkembang selesai, tapi tetaplah menjaga diri iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk tanda-tanda orang yang dijaga oleh Allah apa? Diderajatkan Allah akan derajatnya apa? Yang pertama termasuk adalah Allah pelihara kalian dari perbuatan maksiat. Itu tanda Allah sedang mengangkatkan harkat dan martabat kalian. Oleh karena Bapak Ibu, tidak muluk-muluk. Jangan pernah kita berharap banyak kepada anak kita kalau kita peduli tentang agama anak-anak. Kenapa kalau masalah hebat-hebat kita Pak? Anak kita masukkan Pak, dia nanti tes bahasa Inggris, berangkat diantar, pulang dijemput, bayar 300.000 sebulan. Boleh. Anak kita harus pintar bahasa Inggris. Berangkat anak kita les matematika, berangkat diantar, pulang dijemput, bayar 300. Boleh. Anak Islam harus pintar matematika bahasa Inggris. Berangkat diantar, pulang dijemput, bayar 300.000. Boleh. Yang jadi masalah apa itu tahu? Ketika anak ibu mengaji tempat ustaz, membayar 10.000. Tapi jangan jadi anak yang soleh. Pak membayar kan 10.000, iya. Berapa orang Pak mengaji 30 mah? 30 kan 10 udah berapa? Ibu pikir enak mengajar anak mengaji? Aku dapat alami Pak 40 orang murid mengaji Pak. 2.000 perak hanya buat sebulan 2.000. Ada yang tak membayar. Kemana mau mengaji muncul aku bilang, kata ayah di mana Ustaz? Merokok yang merokok, Samsu 2 bungkus. Gimana yang kita tahu?
2000 Pak. 40 murid awal, 40 macam tingkahnya, 40 tukik korban kebebasan. Kita lagi datang itu Pak. Tak ada yang disisikan Allah. Tak ada disisikan Allah. Tapi itu bilang Pak, sekali naik haji 7 kali sudah ke Mekah. Gratis, Ustaz. Alhamdulillah. Buat saja kebaikan dan kebaikan yang disisikan Allah Pak. Cukup nikmati. Ustaz PNS, enggak, aku enggak PNS. Aku hanya mengajar di MTS. Guru fikih Pak. Ustaz punya ladang sawit dari Allah, sebatang sawit aku tak punya. Ustaz punya rambut, sebatang rambut aku tak punya. Jadi aku laporkan Ustaz pergilah. Maripet, cair kurang. Maripet, cair kurang. Alhamdulillah Pak, ini jadwal yang ke-54 bulan ini. Dari anak perangkat kalau kali 2 juta saja Pak. 128 Pak sebulan ini. Kalau kali 2, oke di sini tak sampai 219. Orang makan 100 kali biar ada apa gitu. Biar ada kita. Pasangan disalamkan orang, Pak mohon maaf, aku belum tengok nilainya, pastikan disalamkannya, tahu tak Pak? Tandanya akan lumayan nanti biasanya disalamkan orang, aku pegang, biasanya dalam aku kamar mandi. Kenapa? Karena masalah. Pakai nanti kalau disalamkan dari dia, pindah ke belakang aku, berarti nak main. Tidak bakal tanya. Aku mau bapak dari PPW ya. Setiap disalamkan orang acara begini, ya Pak, aku nggak mau apa. Bagi saya ini isinya begitu, itu jelas. Nah, jadi kemarin tadi disampaikan Bapak Ibu, ayo kita ngambil rumah tangga ya Pak, sama-sama. Jangan sampai malu kita dengan anak kita tidak memiliki apa-apa. Kita suruh istri puasa, kita tak puasa. Kita suruh anak sholat, kita tak sholat. Maka hancurlah Allah diri kita dengan mereka. Sementara kita bilang kita berpilih pintu surga, kita memilih pintu surga. Ternyata kita habis melawan dan habis dari sisa neraka. Mudah-mudahan apa kita sampaikan pada malam hari ini sedikit banyak menjadi pelajaran kepada kita. Tanamkan kecintaan kepada bagaimana Rasul agar kita bisa meneladani Rasulullah. Ya, tetap kokohkan iman kepada Allah. Apapun perkembangan yang akhir dan investasi, insya Allah anak-anak kami bisa mengambil hal-hal yang positif dari ini. Bapak Ibu sebagai penutup, mau sama-sama kita berdoa biar haji daripada, mau berdoa sama-sama haji daripada, biar haji tahajud, biar haji doa, yakin mau? Ayo ikuti ucapan saya, angkat tangan semua Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Walhamdulillah rabbil alamin. Betul. Paksa. Apa banyak Pak Allahumma paksa. Salah betul. Memaksa diri untuk berubah sampai pada seorang laki-laki, seorang perempuan di sana ada Al-Quran. Siapa yang usianya sudah mencapai 41, 42, kalau tak ada niat untuk berubah, tak kita mau sholat sampai mati sudah bersolat. Siapa yang usianya 40, berarti 41, 42, 43, kalau tak juga mau puasa sampai puas, sampai mati akan puasa kecuali dengan kesadaran sendiri. Mudah-mudahan acara yang terjadi saya mulai belakang tidak terjadi hanya sekedar tetap tidak stagnan, membuat orang kita kalau memang tak ada perubahan, kalau tak makin lama mesti kita di Bapak Ibu mohon maaf sia-sia acara kita pada hal baik pada malam hari ini. Berapa lama kita sedih habis waktu kita, berapa dana kita terus naik, Ustaz lagi nanti 2 juta, udah berapa rugi kita nggak tahu berapa. Segala yang baik datang dari Allah, hilangkan dalam diri pribadi kepada Allah semua ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada hari baik sudah Allah yang sama. Usikum wa nafsillakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang sedang berkenan adalah seperti yang